Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu saya berbahagia sekali, Bu Dwi dan seluruh jajaran pimpinan dari Al-Hijaz, saya bisa datang ke sini. Saya ingin berbagi perasaan, boleh tidak? Saya ingin berbagi apa yang saya temui dalam perjalanan haji saya. Apa yang saya lihat adalah, Bapak Ibu, haji ini harus menjadi satu gerakan besar umat Islam. Haji harus menjadi kekuatan, tidak hanya untuk mengubah diri kita, tapi untuk mengubah masyarakat dan bangsa kita. Haji harus menjadi sesuatu yang dahsyat bagi umat Islam dunia. Haji tidak sekedar kita melepaskan kewajiban rukun Islam, tapi haji menjadi mercusuar peradaban Islam di dunia. Setuju nggak Bapak Ibu? Izinkan saya berbagi, karena itu saya sebut ini dengan power of mabrur, rahasia kekuatan mabrur. Maka karena sesinya adalah tentang power of mabrur, maka bagaimanapun saya harus bersungguh-sungguh menyampaikan hal ini. Boleh tidak Bapak Ibu? Izin ya? Izin saya berkata-kata, tetapi dalam hati saya sesungguhnya saya ingin mengucapkan sebuah kalimat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah meski kepada siapapun yang engkau cintai, tapi Allah lah yang akan memberimu hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya meskipun saya berkata-kata, tapi kalau Allah tidak memberi hidayah kepada Bapak Ibu, ini hanya sebuah kata-kata biasa. Oleh karena itu mari kita belajar kepada Allah, dan saya tolong doakan saya agar Allah pun membimbing kata-kata saya, sehingga apa yang saya sampaikan, saya kadang takut juga Bu Dwi, karena menggunakan kata mabrur. Mabrur itu bukan kata-kata biasa. Mabrur itu Nabi Muhammad yang menjamin al-hajju mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Sementara kita menggali makna mabrur, sedangkan mabrur itu dijamin oleh Rasulullah SAW. Betulkah kita memahami tentang mabrur? Betulkah haji kita tata caranya sudah benar sesuai Rasulullah? Betulkah makna yang kita gali dari haji itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah? La haula wala quwata illa billah. Tolong doakan saya ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya. Apapun kami ingin ucapkan selamat terlebih dahulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bersemangat ya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Nah, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih ya, tepuk tangan yang gemuruh untuk Bapak Ibu semuanya. Waktunya singkat Bapak Ibu. Oleh karena itu saya nanti mohon maaf kalau bicaranya agak cepat-cepat. Tapi suaranya cukup jelas tidak? Jelas ya, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya membuat yel dulu ya, boleh ya? Nah, tolong yelnya apa? Di yelnya, coba balik ke yel dulu. Ini ya. Kalau saya bilang, mana tadi yelnya? Apa kabar? Jawabannya? Oke. Apa kabar? Masih belum luar biasa. Kayaknya udah ngantuk ini kayaknya. Ya, apa kabar? Sampai keluar energinya ya. Apa kabar? Mantap. Ya, tepuk tangan yang meriah. Ya. Oke, kalau saya bilang power of mabrur, Bapak Ibu jawab meraih puncak kebaikan, gitu ya. Oke, power of mabrur, meraih puncak kebaikan. Masya Allah. Saya jawab, insya Allah Indonesia Al-Hijaz. Bapak Ibu semua. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua ya. Baik, kenapa power of mabrur? Kita harus menjawab pertanyaannya Rasulullah. Al-hajjum mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Mari kita lihat ke dalam sejarah Bapak Ibu. Ternyata haji ini di Indonesia itu bukan hanya hari ini, betul tidak? Sejak tahun abad ke-19 itu sudah banyak yang haji. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu. Pelajaran dari legenda haji miskin, melakukan perjalanan haji dan melakukan pembaruan di Ranah Minang ya, setelah pulang haji. Baik, bismillah. Klik.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisakah haji menjadi solusi? Bisakah haji tidak sekedar menunaikan rukun Islam yang kelima? Bisakah haji yang kita berinvestasi sangat mahal? Bapak Ibu pernah hitung tidak? Berapa investasi orang Indonesia untuk haji dan umroh setiap tahun? Kalau haji dikalikan 100 juta kali 220 ribu jamaah haji, maka jumlahnya 22 triliun. Belum umrohnya yang setahun hampir 2 juta orang, kali dengan 30 juta, berapa jumlahnya? 60 triliun. Hampir 80 triliun belanja orang Indonesia untuk menunaikan haji dan umroh. Kalau itu investasi, maka kita harus berkata, apa imbal baliknya untuk kebangkitan Indonesia? Betul tidak? Bahwa kalau haji itu adalah ibadah kita pada Allah, haji itu adalah kewajiban kita pada Allah, yes. Tapi tidak ada kewajiban yang tanpa tujuan, Bapak Ibu. Tidak ada kewajiban dari Allah yang tidak memiliki output atau outcome di ujungnya sana. Puasa, outputnya apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa outcome-nya adalah Bapak Ibu menjadi orang yang mulia di sisi manusia dan di sisi Allah. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwa kamu menyembah Allah, beribadah pada Allah, tujuannya tidak lain adalah menjadi orang yang bertakwa. Jadi semua amal ibadah dalam Islam itu ada output dan outcome-nya. Pertanyaannya, haji apa yang akan kita dapatkan dalam perjalanan itu? Bapak Ibu ini harus dijawab sebelum Bapak Ibu berangkat, supaya nanti target yang akan kita dapatkan selama perjalanan haji itu bisa kita bawa pulang. Setuju? Oke. Halo, apa kabar? Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sendiri ya. Oke, hari ini Indonesia termasuk negara yang harus terus berkembang, Bapak Ibu. Ya, nah, dari sisi ekonomi, dari sisi kebudayaan, dari sisi pendidikan. Kita kadang-kadang sebagai umat Islam itu dulu ada buku judulnya Limadza ta'akhkharul muslimun. Kenapa umat Islam itu, negara-negara muslim itu kok tertinggal dibanding negara yang lain? Kadang-kadang kita malu, kita ini muslim kok negaranya tertinggal. Padahal Islam itu ya'lu wala yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Ya, klik. Karena itu kami di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah ingin bahwa haji ini ya, tidak hanya pada ritualnya Bapak Ibu mengejar makbul dari Allah. Nanti pembimbing, tour guide dan para ustadz yang mendampingi akan membimbing Bapak Ibu agar haji itu makbul. Apa itu makbul? Sesuai dengan rukun dan syaratnya. Tapi is that enough? Belum. Bapak Ibu harus lanjut kepada mabrur. Sehingga haji itu makbul dan mabrur sekaligus. Makbul di tanah suci, insya Allah bisa mabrur di tanah air. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan haji itu kepada manusia bagi mereka yang mampu ke sana. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau tadi saya katakan bahwa puasa supaya takwa, ibadah supaya takwa. Ternyata dalam surah Al-Baqarah dikatakan khusus untuk haji, takwa bukan tujuan, tapi takwa adalah bekalnya. Subhanallah. Mari kita lihat Bapak Ibu, klik. Ya. Ya. Tapi bagaimana kita mengharapkan haji membawa perubahan kalau kebanyakan orang haji tujuannya sudah melenceng? Haji, kenapa haji? Supaya bisa berdoa agar bisnisnya. Kenapa haji? Supaya bisa berdoa agar jabatannya. Kenapa haji? Karena supaya ini, supaya itu. Coba lihat tujuan orang pergi haji macam-macam Bapak Ibu. Ya, halo Bu Hajah, halo Pak Haji. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akibatnya apa? Frustrasi.
Pulang haji tidak lebih baik. Ya, bahkan persepsi buruk pada Allah, stres, dan akhirnya banyak yang bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita luruskan niat kita. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkata, akan datang satu masa umatku yang kaya berhaji untuk rekreasi, yang kelas menengah untuk berdagang, sedangkan yang masyarakat biasa untuk pamer dan berharap pujian, yang fakir miskin untuk meminta-minta. Mari kita luruskan niat kita. Apa tujuan kita haji? Traveling? Jawab, traveling? Halo, yang keras dong, traveling? Nah, kok ragu-ragu jawabnya? Iya, traveling atau tidak? Oke. Hajatan? Apa hajatnya? Sekedar ibadah? Jadi apa tujuan kita haji? Apa tujuan haji? Subhanallah. Wa tub alayya. Mari kita luruskan niat kita. Setuju? Taubatan nasuha, datang padamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belum berangkat, dan ini pasti mungkin tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu, pastikan haji kita harus menjadi haji yang sempurna. Setuju? Harus menjadi haji yang mabrur, haji yang akan mengantarkan kita kepada tauhid kita yang sempurna, kepada cara kehidupan kita yang lebih baik, dan kepada cita-cita kita tertinggi, berjumpa dengan Allah di Raudatul Jannah. Selamat Bapak Ibu, dan izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Al-Fatihah. Kita luruskan niat kita semuanya, bahwa kita haji tidak lain hanyalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Mungkin tidak salah Bapak Ibu belanja, tidak salah Bapak Ibu berdoa untuk apa hajat Bapak Ibu, tidak salah Bapak Ibu untuk punya maksud apapun dalam perjalanan haji di sana. Tapi pastikan bahwa tujuan tertinggi Bapak Ibu tidak lain adalah berjumpa dengan Allah dan mendapatkan keridhaan. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana kita menjalani perjalanan etapa haji ini Bapak Ibu, agar Allah benar-benar bisa membimbing kita semua? Maka Bapak Ibu bekalnya, bekal fisik. Travel Hijaz, Al-Hijaz sudah menyiapkannya dengan baik. Tadi Bu Dwi bilang, tenang Pak, visanya sudah keluar semuanya. Tepuk tangan dulu. Hotelnya sudah siap semuanya, ya, pesawatnya sudah siap, tidak delay, ya. Makanan berarti semuanya akan aman. Maktab nanti di Mina, di Arafah, insya Allah akan aman semuanya. Dan kemudian para ustadz, para pembimbing sudah menyiapkan juga fikihnya, bagaimana cara pakai baju ihram, betul?
Ya, dari pagi katanya sudah disampaikan, mungkin sampai besok ada prakteknya. Bapak Ibu pastikan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kalau ada pertanyaan, tanya. Ya, jangan ragu-ragu, supaya pasti kita tata caranya itu benar. Jangan sampai tata caranya salah. Ya, tetapi cukup sampai di situ? Belum. Ada satu lagi bekal yang harus kita dapatkan. Apa itu? Bekal spiritual. Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada waktu yang ditetapkan. Siapa yang berkesempatan haji pada hari itu, maka fala rafasa, jangan dia berbuat keji. Wala fusuqa, jangan dia berbuat dosa. Wala jidala, jangan kamu berbantah-bantahan. Jangan kamu berdebat-debat, jangan kamu saling membuli. Jangan kamu melanggar perintah dan larangan Allah. Jangan mengucapkan kata-kata yang keji dan apalagi sampai berbuat dosa. Jangan. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Apapun kebaikan yang kamu lakukan pada saat haji itu, maka Allah mengetahuinya. Kadang-kadang baru terbesit di hati saja, Allah langsung menjawabnya. Baru tersirat sedikit di pikiran kita, langsung Allah menjawab itu. Bayangkan kalau yang tersirat adalah pikiran yang jelek. Saya karena berkali-kali haji selalu saja merasakan hal-hal seperti itu. Ya, tapi Allah kemudian mengatakan, sebaik-baik semua dari bekal yang ada, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka bekal takwa adalah yang paling utama. Apakah mau bekal takwa itu? Ini rencana berangkat tanggal 14. Artinya dari hari ini kepada 14, Bapak Ibu masih bisa mengasah ketakwaannya kepada Allah. Ya, kalau tadi saya katakan puasa tujuannya takwa, tapi haji bekalnya takwa. Maka bertakwa dulu baru berangkat haji. Subhanallah. Artinya Bapak Ibu mesti mengasah keimanan dan ketakwaan baru berangkat haji. Ya, insya Allah dengan begitu maka hajinya akan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan.